Pembunuhan disertai mutilasi terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku juga sempat menyimpan jasad korban di dalam koper. Banjir akibat hujan deras menggenangi sebagian wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejumlah akses jalan di wilayah tersebut sempat terputus. Pertunjukan barongsai mewarnai kemeriahan Imlek di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat siang saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen. Terpercaya bersama saya Dipon Terbahagia. Selama 1 jam ke depan kami memiliki sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Langsung saja kita mulai Kompas Petang dengan informasi pertama. Sebuah mobil pick-up menabrak truk di kilometer 27 Tol Jor, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tabrakan ini menyebabkan pick-up rusak parah di bagian depan dan pengemudinya mengalami luka di kepala dan kaki. Mobil yang mengalami kecelakaan itu sedang melaju dari arah Fatmawati menuju Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas yang tiba di lokasi langsung memindahkan mobil. Sementara korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Guna mengantisipasi kepadatan akibat kecelakaan ini, petugas sempat melakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan 1 jalur saja. Terjadi kecelakaan yang melibatkan menurut ini 2 KR, cuman yang ditabrak KR-nya melanjutkan perjalanan. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda Pasar Rebo. Kondisi korban seperti apa, Pak? Ya luka berat. Di bagian apa, Pak? Bagian kepala sama kaki tadi. Berapa orang, Pak, yang luka berat? Satu orang. Ini terjepit apa gimana, Pak? Terjepit. Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang ibu di Subang, Jawa Barat secara tak sengaja membekap anaknya yang berusia 6 tahun dengan bantal hingga meninggal dunia. Penyelidikan sementara polisi, sang ibu awalnya hanya ingin menenangkan anaknya yang menangis agar tidak mengganggu tetangga kontrakan dengan membekapnya menggunakan bantal. Ya, dan itu bisa ditanya tuh orangnya. Bisa di itu motifnya udah di BA. Peristiwa memilukan ini terjadi di sebuah kontrakan di Kelurahan Sukamelang, Subang, Jawa Barat. Seorang ibu berinisial KN berusia 29 tahun datang ke kantor polisi Polsek Subang Kota untuk menyerahkan diri dan melaporkan jika dirinya secara tak sengaja membekap anaknya yang berusia 6 tahun dengan bantal hingga meninggal dunia. Polisi yang menerima laporan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban berinisial MA 6 tahun dari dalam rumah kontrakan serta mengamankan sejumlah barang bukti. Motifnya udah di BA. Kita pada saat di polsek datanglah seorang perempuan ibu-ibu dia menggunakan ojek, kemudian datang ke piket polsek dengan nada dia SPT cemas dan menangis. Dan kita tanyakan piket dan kebetulan saya juga ada di situ. Tanyakan, Bu, kenapa? Dia menyampaikan saya nangis, Pak, saya sudah membunuh anak saya. Setelah begitu kita tidak banyak bicara, langsung piket reskrim, intel, kemudian Tamapta Polsek beserta 2 poluan langsung kita menuju ke TKP. Kita ke berita selanjutnya, saudara. Warga desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah digegerkan penemuan jenazah dalam koper di dalam rumah kosong pada Senin malam. Jenazah ini pertama kali ditemukan di dalam koper
oleh saudara dari pemilik rumah yang akan membersihkan rumah tersebut. Saat itu saksi menemukan sebuah koper mencurigakan dan setelah dibuka terdapat jenazah di dalamnya. Menurut warga setempat, pemilik rumah selama ini tidak mendiami rumahnya karena sedang merantau ke luar negeri. Jadi selama ditinggal merantau, ada kerabat yang rutin untuk membersihkan rumah. Kerabat pemilik rumah kosong mencium bau busuk yang tidak biasa saat sedang membersihkan rumah. Karena curiga, mereka menelusuri sumber aroma hingga menemukan sebuah koper yang tertutup pasir di salah satu sudut ruangan. Temuan tersebut langsung dilaporkan ke kepala desa dan polisi. Kabar ini sontak membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi dan berkerumun menyaksikan proses evakuasi serta olah TKP oleh polisi. Tim dokter dan kedokteran kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan otopsi di kamar mayat RSUD Brebes Selasa pagi. Pemeriksaan forensik dilakukan secara menyeluruh untuk menelusuri penyebab kematian, estimasi waktu kejadian, hingga indikasi kekerasan lain yang mungkin dialami korban. Korban diketahui warga desa Pende, Banjarharjo. Menurut pihak keluarga, korban sempat berpamitan pergi ke desa Sukareja untuk menemui seseorang bernama Rokib pada Minggu malam. Menurut pihak keluarga, korban membawa uang 20 juta rupiah. Dia dari rumah bawa uang 20 juta sama HP. Mau dibawa kemana? Mau ke tempat rumahnya Rokib. Rokib itu siapa? Rokib itu yang nonggoni rumah yang itu. Yang belum jadi itu? Iya. Nah terus sampai sekarang belum pulang? Belum pulang. Terakhir dia kelihatan kapan? Saya terakhir lihat dia kelihatan itu habis maghrib dah di rumah. Pas mau bawa uang itu? Ya, jadi jam 10:30 dia bawa uangnya. Kalau malam? Izinnya mau kemana gitu Pak? Izinnya mau ke tempat rumahnya Rokib. Itu sama keluarga izin. Sementara Rokibnya itu sendiri? Sementara kan Rokibnya katanya udah kabur ke Majalengka. Keluarga korban kini menunggu kejelasan hasil otopsi sekaligus perkembangan penyelidikan oleh polisi. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa saja yang sudah ditemukan polisi dalam kasus ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia, dan juru kamera Dedi Setio. Gesi, selamat siang. Gesi, apakah polisi sudah menangkap pelaku dan apakah sudah ada hasil otopsi yang kemudian dikeluarkan oleh polisi? Jadi Polda dan juga saudara, hingga saat ini memang penemuan jenazah yang menggegerkan warga Sukareja Kabupaten Brebes ini masih dalam proses penyelidikan. Di mana kurang dari sehari setelah kejadian ini polisi langsung melakukan olah TKP setelah mendapatkan laporan dari warga yang menemukan koper di dalam rumah kosong yang setelah dibuka ini berisi jenazah korban mutilasi. Hingga saat ini penyelidikan masih terus berlanjut dan Satreskrim Polres Brebes ini menyebut sudah menangkap pelaku berinisial R yang sempat melarikan diri ke Majalengka, Jawa Barat ke rumah sang istri, namun berhasil diringkus polisi. Hingga saat ini proses penyelidikan terhadap pelaku juga masih dalam proses dan juga belum diketahui secara pasti motif dari pelaku ini apa. Selain itu juga Dokpol dari Polda Jawa Tengah telah melakukan olah TKP dan juga pemeriksaan forensik ini menyebut ada beberapa dugaan dari jenazah yang ditemukan ini. Ada temuan jenazah ini mendapatkan pukulan di bagian belakang kepala. Kemudian juga saat dimasukkan ke dalam koper ini kabarnya memang jenazah ini dipotong di bagian kaki terlebih dahulu untuk agar muat begitu dari keterangan yang kami peroleh. Ini berikut Dipo kami berikan keterangan dari pihak kepolisian. Oke. Selain itu juga Diko dari pihak keluarga sendiri menyebut menginginkan kasus ini bisa diusut tuntas karena memang setelah meninggalkan rumah korban ini juga kabarnya memang membawa uang sebanyak 20 juta rupiah dan tidak hanya telah melakukan pembunuhan, pelaku berinisial R ini juga setelah memasukkan jenazah korban ke dalam koper ini membawa lari uang sekitar 15.600.000 rupiah, Dipo. Oke, artinya sampai dengan saat ini motif masih didalami tetapi nampaknya kuat dugaan bahwa ini adalah tindakan pembunuhan. Apakah Anda mengetahui, Gesi, hubungan antara pelaku dan korban ini seperti apa?
Ya, Dipo, menurut keterangan yang kami peroleh, memang dari pihak keluarga ini tidak mengetahui secara pasti hubungan antara korban dan juga pelaku. Namun pihak keluarga ini menyebut pelaku ini memang pergi begitu menemui sang korban. Maksud kami korban ini pergi menemui pelaku yang berinisial R ini dan memang ditemukan di rumah kosong dengan keadaan yang sudah tragis begitu ya, dengan posisi sudah meninggal dan jenazahnya ini dimasukkan ke dalam koper. Dari pihak keluarga juga tidak menyebut ada hubungan saudara dan juga lain-lain. Justru pihak keluarga ini meminta bahwa kasus ini bisa ditarik ulur dan juga diketahui secara pasti agar bisa diproses secara hukum lebih lanjut, Tipo. Oke, kita tunggu penyelidikan yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh polisi. Terima kasih atas laporan Anda, Gesi Lutfia, dan juga juru kamera Dedi Setio. Selamat bertugas kembali. Saudara, banjir akibat hujan deras menggenangi sebagian wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejumlah akses jalan di wilayah tersebut sempat terputus. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Perjalanan kereta api di wilayah Daup 4 Semarang mengalami gangguan genangan banjir yang merendam jalur kereta api antara stasiun Karangjati dan stasiun Gubuk, Kabupaten Grobogan. Jalur perjalanan kereta Surabaya Semarang pun dialihkan melalui stasiun Gundih. Imbas dari luapan air tersebut, Saudara, KAI Daup 4 Semarang menutup jalur hulu dan hilir sejak pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Genangan air menutupi rel sehingga membahayakan keselamatan perjalanan. Untuk antisipasi, pihak KAI menerapkan pola operasi memutar bagi kereta yang akan melintas. Salah satunya Argo Bromo Anggrek yang harus memutar melalui jalur Gambringan, Gundih hingga Brumbung. Bagi penumpang yang terdampak, KAI menyediakan skema kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pada jam 11.40, jalur tersebut dinyatakan tidak aman untuk dilewati oleh perjalanan kereta api. Oleh karena itu, ada beberapa kereta api yang pola operasi akan kami rubah melewati stasiun Brumbung, Gundih, dan juga ke stasiun Kedung Jati. Ada 4 kereta api sampai dengan siang ini yang mengalami perubahan pola operasi tersebut, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Anjasmoro, dan juga kereta api Ambarawa Express. Sementara itu, akses jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Grobogan menuju Kota Semarang terputus total. Jalan beton sepanjang 30 meter, sebagian tergenang banjir dan dipenuhi material lumpur usai diterjang air jebolan tanggul Sungai Tuntang. Akibatnya, Saudara, jalur utama provinsi di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, tak bisa dilalui kendaraan. Pihak PUPR Kabupaten Grobogan masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan darurat pada tanggul dan badan jalan yang rusak. Putus ini antar jalur Semarang Purwodadi putus. Putusnya karena apanya, Pak? Karena banjir. Tanggul jebol ini. Tanggulnya jebol terus menghantam jalan ini, jalannya putus. Total dengan yang terangkat itu 5 segmen. Berarti sampai dengan sekarang total panjang 30 meter kurang lebih segitu. Belum bisa dilalui ini berarti, Mas? Belum bisa karena sedimentasi juga masih menumpuk di tengah jalan dan sangat mengganggu untuk lalu lintas dan cukup bahaya untuk pengendara sepeda motor pun ataupun kendaraan berat. Sebelumnya, Saudara, video amatir merekam detik-detik jebolnya tanggul Sungai Tuntang di wilayah Dusun Wareng, Desa Kebon Agung, Grobogan, Jawa Tengah. Derasnya arus air membuat beberapa tiang listrik nyaris ambruk dan melumpuhkan akses jalur utama Semarang Purwodadi.
Tercatat sekitar 85% rumah warga di desa tersebut terendam banjir setinggi 40 cm. Jam 6 di wilayah Dusun Dawung, Desa Jumo, Kecamatan Kedung Jati. Dua mobil Toyota Fortuner terjebak. Sementara itu banjir juga kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Hujan deras yang mengguyur sejak Senin sore membuat air sungai naik hingga menyebabkan tanggul jebol. Akibatnya permukiman warga kembali terendam banjir. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengatakan air naik dengan cepat hingga menggenang jalan dan permukiman seperti di Hutana Bolon, Tuka. Sementara debit air sungai mulai naik di Sibabangun, Lumut, dan Pinang Sori. Tak hanya itu, jalan utama dan akses menuju perumahan di Aek Tolang, Pandan kembali rusak dan tertutup lumpur. Kondisi serupa terjadi di Jalan Padang Sidempuan. Pada mengungsi daerah sini. Untuk mengetahui situasi banjir di Tapanuli Tengah, kita sudah terhubung dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Pak Masinton, selamat siang. Ya, selamat siang Bung Dian. Pak Masinton, mungkin bisa digambarkan bagaimana situasi di sejumlah permukiman yang tergenang banjir sejak Senin sore, apakah sudah mulai surut, Pak Masinton? Ya, jadi kondisinya begini Bung Dipo, sejak tanggal 25 November 2025 lalu, banjir bandang dan longsor yang pertama, kemudian tanggal 11 Februari kemarin ada banjir susulan, dan kemudian selang 5 hari kemudian tanggal 16 kemarin, persisnya 16 Februari, itu kemudian terjadi banjir dan longsoran. Nah, banjir ini juga diikuti dengan adanya gelondongan kayu. Gelondongan kayu ini juga masuk ke area pemukiman warga dan jalan-jalan raya. Nah, kemudian terjadi longsor susulan itu di daerah Sitahuis yang memang daerahnya rawan longsoran. Nah, kemarin warga sudah dievakuasi dan tadi malam juga warga di berbagai desa di hampir seluruh kecamatan di Tapanuli Tengah juga kita lakukan proses evakuasi, dan sekarang warga kembali melihat kondisi rumahnya, dan sekarang cuaca juga masih mendung, dan info dari BMKG juga diinformasikan agar tetap siaga dan waspada. Nah, kemudian kondisinya, karena kondisi kami masih dalam statusnya transisi darurat ke pemulihan. Jadi kami ini masih dalam situasi yang sangat darurat terus. Karena apa? Karena potensi banjir susulan, longsor susulan itu masih mengancam di Tapanuli Tengah. Dan kemudian sungai-sungai juga sedimentasi dari sungai, ya, di dalam sungai itu yang sebelumnya juga belum sempat dipulihkan sepenuhnya, sekarang itu mengalami sedimentasi yang cukup tinggi dan sudah rata dengan permukaan jalan dan pemukiman warga. Jadi sehingga ketika dalam posisi hujan sedikit saja, dia langsung airnya membentuk alur sendiri dan masuk ke pemukiman warga. Nah, kemudian di pemukiman juga terjadi sedimentasi, ya, tanah, lumpur, pasir, begitu. Jadi kondisinya baik itu di area sungai, pemukiman, dan juga area-area ladang pertanian masyarakat juga itu terimbas semua. Jadi ini sekarang kondisi psikologi masyarakat juga kondisinya sudah sangat jenuh sebenarnya. Kita juga kasihan melihat kondisi masyarakat karena mereka berhadapan dalam situasi alam yang selalu menjadi ancaman, dan kemudian penanganan yang belum optimal dan maksimal kami lakukan. Nah, tentu dalam hal ini Bung Dipo, Kabupaten memiliki berbagai keterbatasan, ya, karena beberapa terutama aliran-aliran sungai itu yang menjadi domain dari tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi seperti itu. Namun kan ini harus dikolaborasikan intensif. Kita nggak bisa jelaskan ke masyarakat persoalan ini domain siapa, bahwa
prinsip kami adalah bagaimana menghadirkan negara seperti perintah Pak Presiden Prabowo, hadir di tengah-tengah masyarakat dan membantu masyarakat tadi, seperti itu. Betul, bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menangani bencana ini sangat penting untuk dilakukan. Saya ingin konfirmasi Pak Masinton, bagaimana dengan akses jalan yang ada di sana? Apakah masih putus total, tertutup lumpur, atau bahkan mungkin tertutup gelondongan kayu? Ya, tadi malam beberapa akses jalan itu tertutup dengan sedimen tanah dan juga gelondongan kayu. Dan itu sudah kami lakukan pembersihan tadi malam, terutama di area jalan yang menghubungkan Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Selatan. Begitupun akses jalan yang tertutup timbunan longsor tanah, itu akses dari Tapanuli Utara ke arah Tapanuli Tengah itu juga sedang kita lakukan pembersihan. Dan sekarang akses dari Kabupaten Humbang Hasundutan ke arah Tapanuli Tengah itu juga kondisi badan jalan itu sudah banyak yang amblas separuh. Artinya belum bisa dilewati oleh kendaraan, Pak Masinton? Ya, untuk saat ini sudah bisa dilalui kendaraan, tapi kondisinya masih darurat, seperti itu. Jadi potensi ancaman bencananya juga masih potensi tinggi, karena juga sungainya belum dilakukan proses normalisasi. Dan kemudian di daerah-daerah yang perbukitan seperti daerah Sitawis yang berbatasan dengan Tapanuli Utara, kemudian di daerah Andam Dewi yang berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, badan-badan jalan tersebut juga sebagian pada amblas separuh. Jadi itu juga sangat mengkhawatirkan kalau kemudian terjadi hujan kembali, potensi amblas dan longsornya juga sangat tinggi dan nanti aksesnya bisa terputus. Baik, saya ingin dalami penyebab dari banjir yang ada di Tapteng saat ini, Pak Masinton. Apakah betul ini hanya karena faktor cuaca atau mungkin ada faktor-faktor lain seperti misalnya alih fungsi lahan, karena kita tahu juga tadi disebutkan ada gelondongan kayu yang terjadi pada banjir saat ini. Iya, selain faktor cuaca, tentu kita kan nggak bisa memusuhi alam. Alam ini harus disahabatin. Maka perilaku manusia itu yang harus bisa bersahabat dengan alam. Kita punya kearifan lokal sungguh yang kemudian kita tinggalkan. Bagaimana menjaga lingkungan hidup kita, menjaga perbukitan, dan lain sebagainya. Nah, di Tapanuli Tengah selain faktor alam tadi, itu adalah juga alih fungsi di daerah perbukitannya. Banyak area perbukitan itu yang kemudian beralih menjadi ditanami masyarakat itu menjadi sawit, dan juga ada pelaku usaha perkebunan juga itu mengalihkan menjadi ditanami sawit. Nah, jadi ini yang sedang juga problem di hulu yang sebenarnya harus ditata kembali. Tentu ini membutuhkan waktu, namun ini harus dilakukan proses rehabilitasi di hulunya. Karena apapun, Tapanuli Tengah ini kalau terjadi hujan di hulu, terjadi hujan deras di wilayah perbatasan dengan Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, maka dampak airnya adalah ke arah muara, di bawahnya itu adalah wilayah Tapanuli Tengah. Jadi proses rehabilitasi di hulu itu menjadi sangat penting untuk memitigasi potensi ancaman bencananya ke depan, seperti itu. Dan yang tadi kami garis bawahi adalah tentu kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga pusat ini sangat penting untuk kemudian menangani banjir yang ada di Tapanuli Tengah. Terima kasih Bapak Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Bung Dipo, terima kasih Kompas TV. Saudara, kemeriahan perayaan Imlek dirasakan calon penumpang di Stasiun Senen, Jakarta melalui pertunjukan barongsai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, kemeriahan perayaan Imlek dirasakan calon penumpang di Stasiun Senen, Jakarta melalui pertunjukan barongsai. Inilah dua barongsai yang menghibur calon penumpang di Stasiun Senen, Jakarta pada Selasa siang. Di peron Stasiun Senen, atraksi barongsai digelar untuk menghibur calon penumpang yang menunggu waktu keberangkatan. Selain menikmati pertunjukan barongsai, ada juga calon penumpang yang memberikan angpau. Calon penumpang pun mengaku terhibur dengan atraksi barongsai yang digelar untuk merayakan Tahun Baru Imlek.
cukup meriah. Bagi anak-anak ini sesuatu yang wah, yang dalam hal ini anak saya ya hal yang baru buat anak saya. Sementara di Stasiun Madiun, Jawa Timur, bertepatan pada momen Tahun Baru Imlek 2026, Stasiun Madiun menghadirkan pertunjukan barongsai. Barongsai menghibur calon penumpang yang tiba dan hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api baik jarak jauh maupun jarak dekat dari Stasiun Madiun. Tidak hanya di luar dan area stasiun, barongsai juga dibawa masuk ke dalam gerbong kereta api untuk menghibur penumpang yang sedang melakukan perjalanan. Selain pertunjukan barongsai, pihak stasiun Daop 7 Madiun juga membagikan buah dan kue khas Imlek kepada penumpang seperti buah jeruk dan bakpao. Bagus banget, seru. Buat merayakan Imlek kayak gini, KAI ikut ada barongsai gini, seru. Kaget nggak Bang? Iya, cukup kaget sih, soalnya kan baru pertama kali. Sementara di Wihara Amurfa Bumi di Kabupaten Gianyar, Bali, perayaan Imlek dimeriahkan dengan atraksi barongsai yang dibawakan oleh kelompok Singa Mas dari Kecamatan Belah Batu. Di tengah atraksi barongsai berinteraksi dengan umat yang datang untuk beribadah. Sejumlah umat membagikan angpau sebagai simbol sedekah perayaan Imlek. Juga. Iya. Itu udah menjadi tradisi di sini atau seperti apa? Ya, udah tradisi sih. Jadi kita kayak ngasih makan ke barongsainya itu berupa angpau. Semoga kita semua sehat selalu, sukses dan banyak rezeki. Libur Tahun Baru Imlek di wisata Jatim Park 3 Kota Batu, Jawa Timur dipadati pengunjung. Berbagai macam wahana baik dalam ruangan ataupun luar ruangan menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk berwisata di Jatim Park 3 ini. Pengunjung memilih Jatim Park 3 sebagai tujuan wisata karena tempat ini tidak hanya menawarkan wisata, namun juga edukasi untuk anak-anak. Untuk mengetahui situasi terkini libur Tahun Baru Imlek di Jakarta dan Malang, Jawa Timur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Abel Insani dan juru kamera Bodia Vimala di Kota Tua, Jakarta. Lalu di Kota Batu, Jawa Timur, ada jurnalis Kompas TV Nadiva Rahma dan juru kamera Dedi Prastio. Kita ke Abel terlebih dahulu. Abel, selamat petang. Bagaimana kemeriahan Tahun Baru Imlek di Kota Tua di momen libur ini? Apa yang menarik di Kota Tua pada perayaan Imlek tahun ini? Ya, selamat Imlek Dipo dan juga saudara di Kota Tua. Tentunya untuk sore hari ini emang rame banget ya. Kalau dibanding dengan 20 menit yang lalu emang masih sepi, tapi sekarang udah rame banget Dipo. Ini saya memperlihatkan kepada Anda ya, ini situasi dan juga kondisi di sini nih. Tapi kalau dilihat, emang dari rundown ini memang akan ada kegiatan di sini atau aktivitas di sini. Nanti malam tuh akan ada pertunjukan cahaya atau nanti akan ada lampion di sini Dipo dan juga saudara, dan juga ada panggung yang tentunya akan ada artis-artis juga yang menghibur warga DKI Jakarta. Tapi sebenarnya tidak hanya warga DKI Jakarta saja Dipo dan juga saudara, tetapi juga dari wilayah luar DKI Jakarta ini juga datang ke sini karena alasannya itu sangat menarik. Alasannya karena murah dan juga banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kring dari tadi masih kedengeran kan kalau di sini banyak banget yang sewa sepeda. Nah, coba yuk kita nyobain sepeda yang ada di sini. Saya juga penasaran karena saya belum pernah nih. Ini di sini ada sepedanya warna putih, sebelahnya warna ungu, sebelahnya lagi warna pink. Ini disewain Dipo. Terus ini juga ada topi yang kayaknya kok zaman-zaman dulu banget gitu ya. Namanya juga di Kota Tua gitu kan. Ini ada topinya. Ini kalau misalnya disewain harganya sekitar 25.000 per 30 menit. Tapi kayaknya saya mau langsung nanya nih sama pemilik dari sewa sepeda yang ada di sini. Ayo kita tanyain. Halo Mas, selamat sore. Ini dengan Mas siapa? Nurdin. Mas Nurdin kayaknya lagi sibuk banget. Ini emang rame banget apa gimana Mas? Ya kebetulan hari libur jadi pengunjung lumayan rame sih hari ini. Rame banget ya. Ini sewanya berapa Mas per? 25 per setengah jam. 25 per setengah jam berarti 50.000 per
jam ya? Iya. Oke, ini emang lebih ramai dari biasanya apa gimana? Hari ini lebih rame sih, lumayan lah hari ini. Berarti omset naik dong? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, aku boleh nyobain nggak, Mas? Karena aku suka warna pink, kayaknya aku mau nyobain warna pink deh, Mas. Ini topinya boleh dicoba juga? Oke. Dipo, jadi ini saya emang mau nyobain sepeda dulu ya, Dipo ya. Kamu jangan sirik, Dipo. Nanti kamu bisa nyobain juga kalau kamu ke Kota Tua. Kembali ke Anda, Dipo. Oke, hati-hati ya Abel ya, pada saat bermain sepeda di Kota Tua merayakan Tahun Baru Imlek sudah terlihat sangat ramai di sana. Lalu bagaimana dengan situasi di Kota Batu, Jawa Timur? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Nadifa Rahman. Nadifa, selamat petang. Nadifa, bagaimana dengan suasana libur Tahun Baru Imlek di Kota Batu? Di momen libur panjang seperti saat ini dan khususnya hari ini di libur Imlek, Kota Batu masih menjadi favorit wisatawan untuk menghabiskan waktu libur panjang. Nah, salah satunya yang favorit adalah Jawa Timur Park 3 ini. Di Jati Park 3 ini memang banyak sekali wisatawan yang datang ke sini karena terlihat dari pagi hingga sore hari ini sudah terlihat ramai sekali pengunjung yang wisatawan datang ke sini. Nah, kalau dibanding dengan hari biasa seperti itu dan juga weekend-weekend seperti biasa, Sabtu Minggu seperti biasa, memang terjadi kenaikan jumlah pengunjung. Nah, terlihat di sini dari pagi per hari ini saat libur Imlek ada ribuan pengunjung wisatawan yang masuk ke Jatim Park 3. Nah, di dalam Jatim Park 3 ini banyak sekali tempat spot-spot wisata. Nah, salah satunya di tempat saya saat ini yaitu namanya Dino Park. Nah, di Dino Park ini Anda pengunjung bisa melihat-lihat replika dinosaurus yang besarnya berukuran asli seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, saudara. Nah, di sini pengunjung juga bisa merasakan sensasi menjelajahi zaman prasejarah dan bertemu dengan berbagai replika dinosaurus yang berukuran aslinya. Tentunya pengunjung juga bisa berfoto-foto karena di sini banyak sekali spot foto yang menarik tentunya dengan tema dinosaurus. Nah, ternyata di sini tidak hanya dinosaurus saja, banyak sekali wahana-wahana seperti yang terlihat di belakang saya, saudara, saat ini. Nah, di sini banyak sekali wahana yang terlihat seru ya dan juga memacu adrenalin. Dan ternyata di sini juga Kota Batu ini karena dataran tinggi, jadi bisa melihat pemandangan Kota Batu dari atas sana seperti itu. Nah, tentunya di sini juga bukan hanya tempat wisata seperti ini saja, karena banyak sekali wisatawan yang datang bersama dengan keluarga karena menariknya Dino Park ini bukan hanya tempat rekreasi tapi juga sarana edukasi. Karena di sini juga pengunjung bisa belajar tentang sejarah kehidupan dinosaurus dan jenis-jenisnya seperti itu. Nah, saudara, di Jatim Park 3 ini khususnya Dino Park bisa menjadi pilihan wisata Anda jika Anda berkunjung ataupun berlibur ke Kota Batu. Dari Kota Batu kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nadifa Rahma dan juru kamera Dedi Prasetyo langsung dari Kota Malang, Jawa Timur. Dan sebelumnya juga ada Abel Insani dan juga juru kamera Bodia Vimala dari Kota Tua, Jakarta. Selamat liburan sambil liputan, rekan-rekan. Saudara, jelang berlangsungnya negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran melancarkan latihan militer di wilayah maritim sekitar Iran pada hari Senin waktu setempat. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Jelang berlangsungnya negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran melancarkan latihan militer di wilayah maritim sekitar Iran pada hari Senin waktu setempat. Televisi pemerintah Iran mengatakan latihan dilakukan untuk menguji kemampuan intelijen dan operasional Iran di Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Laut Oman. Jalur perairan yang masuk rute perdagangan internasional penting, di mana 20% minyak dunia melewatinya. Secara terpisah, EOS Risk Group yang berfokus pada keamanan global mengatakan para pelaut yang melewati wilayah itu menerima peringatan melalui radio bawah ataupun bahwa jalur utara Selat Hormuz di perairan teritorial Iran kemungkinan akan menyaksikan latihan tembak langsung pada hari Selasa. Namun televisi pemerintah Iran tidak menyebutkan latihan tembak langsung itu. Latihan ini bertujuan untuk mendemonstrasikan kekuatan militer Iran sehari sebelum pembicaraan dengan Amerika Serikat.
Sementara itu, diplomat tertinggi Iran juga bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Nuklir PBB pada hari Senin waktu setempat menjelang putaran kedua negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai program nuklir Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, dan mengatakan ia juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi yang menjadi tuan rumah pembicaraan Amerika Serikat dan Iran di Jenewa pada hari Selasa waktu Swiss. Oman juga menjadi tuan rumah putaran pertama pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran pada 6 Februari. Sebelumnya, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam mengirimkan kapal induk kedua ke Timur Tengah. Dikirimnya kapal induk ini sebagai peringatan terhadap Iran jika gagal mencapai kesepakatan tentang program nuklirnya. Trump menyebut USS Gerald R. Ford segera meninggalkan wilayah Karibia menuju Timur Tengah. USS Gerald R. Ford akan bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang sudah mengepung Iran sejak Januari lalu. Berbicara kepada wartawan pada Senin malam di pesawat Air Force One dalam perjalanannya ke Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tentang pembicaraan Amerika Serikat dengan Iran. Trump awalnya menggambarkan Iran sebagai negosiator yang tangguh sebelum mengoreksi dirinya sendiri dan menyebut mereka adalah negosiator yang buruk. Meski demikian, Trump yakin kesepakatan akan tercapai karena Trump percaya Iran tidak ingin menanggung konsekuensi jika tidak mencapai kesepakatan. Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. Saudara, jelang Ramadan, TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga untuk berziarah ke makam keluarga dan kerabat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, jelang Ramadan, TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga untuk berziarah ke makam keluarga dan kerabat. Sekitar 400 orang tercatat berziarah ke TPU Karet Bifak. Menurut petugas, jumlah peziarah hari ini lebih banyak daripada kemarin bila dibandingkan pada jam yang sama. Kemarin tercatat 2.500 pengunjung yang datang untuk berziarah. Bulan ini kita selalu diberkahi ya, mendapatkan rezeki yang baik, puasanya full, lancar, tanpa hambatan suatu apapun. Saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan di Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya jenazah korban ditemukan dalam koper di dalam rumah kosong pada Senin malam. Jenazah ini pertama kali ditemukan di dalam koper oleh saudara dari pemilik rumah yang akan membersihkan rumah tersebut. Saat itu, saksi menemukan sebuah koper mencurigakan dan setelah dibuka, terdapat jenazah di dalamnya. Menurut warga setempat, pemilik rumah selama ini tidak mendiami rumahnya karena sedang merantau ke luar negeri. Jadi selama ditinggal merantau, ada kerabat yang rutin bersih-bersih rumah. Pelaku telah ditangkap dan polisi mengungkap alasan pelaku membunuh korban lantaran kesal ditagih hutang. Kita berhasil untuk menangkap pelaku, ya.
Berdasarkan fakta-fakta yang kami peroleh di lapangan mengarahkan terduga pelaku, akhirnya kita menangkap pelaku di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Pukulan benda tumpul yang ada di belakang kepala. Jadi terdapat patah tulang dan juga kerusakan di sekitar tengkuk dan dasar tulang kepala. Pelaku ini merasa kesal dan juga emosi saat ditagih hutang. Jadi pada saat ditagih hutang ini, korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi, kemudian pelaku itu mengambil batu yang ada di dekatnya, kemudian memukulkan ke bagian kepala, kemudian bagian dada, dan juga ke bagian tengkuk, sehingga korban meninggal dunia. Saudara, pencuri yang beraksi di hotel kawasan Sudirman ditangkap polisi. Pelaku mengaku telah 3 kali melakukan pencurian khusus di 3 hotel berbeda di Jakarta. Lima hari buron, pencuri berpakaian batik di Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Pelaku berinisial NW tak berkutik saat dibekuk polisi di kawasan Jalan Kayu Manis Timur, Matraman, Jakarta Timur. Pelaku menunjukkan tas serta baju batik dan tanda pengenal yang digunakan saat mencuri. Selain itu, polisi juga menemukan laptop milik korban yang belum sempat terjual oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali dengan sasaran ruang rapat atau ballroom hotel. Pelaku pencurian yang sempat viral di media sosial yaitu pencurian spesialis hotel mewah. 1 orang pelaku ini kami amankan di kediamannya di daerah Hutan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Pelaku bermain di 3 TKP, yaitu di Hotel Ayana pada bulan Agustus tahun 2025, kemudian Hotel Borobudur pada bulan Oktober tahun 2025, dan yang terakhir yang sempat viral pada bulan Februari ini di Hotel Grand Sahid, yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, polisi melakukan olah tempat kejadian dan pengecekan rekaman CCTV hotel yang menangkap aksi pencurian di area Ballroom Hotel di kawasan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 10 Februari. Pelaku mengambil tas berisi laptop, handphone, dan uang tunai dengan total kerugian mencapai belasan juta rupiah. Pelaku memanfaatkan jam istirahat kegiatan di Ballroom Hotel untuk mengambil tas korban. Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di rutan sementara Polda Metro Jaya dan terancam pasal 467 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Kompas Petang, kami akhiri. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Breaking News Kompas TV, penentuan awal puasa Ramadan 2026. Saya Dipun Berbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.